Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang menyertai sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 74 ayat yang kedua. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang Engkau diami. Ingatlah ya Tuhan umat-Mu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika kita terdesak, kita berada dalam kesesakan, kita berada dalam permasalahan yang tidak kunjung usai, maka yang dapat kita lakukan salah satunya adalah dengan berdoa, menyampaikan isi hati kita, menyampaikan keluh kesah kita, apa yang ada di dalam hati kita yang perlu dituangkan kepada Tuhan dalam doa. Maka ketika kita sudah berdoa, plong rasanya. Atau yang lain, dia tidak berdoa, tapi dia menyampaikan kepada temannya, kepada sahabatnya, segala sesuatu keluhan dalam hatinya. Contohnya, kelakuan suaminya, dan dia menceritakan kepada orang lain bagaimana kelakuan suaminya. Dan menurut dia ketika dia sudah menceritakan, ya lega rasanya. Apalagi doa. Ketika kita berdoa sama Tuhan, menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan, ada sesuatu yang plong. Dijawab atau tidak, yang pasti ketika kita berdoa menyampaikan kepada Tuhan, rasa yang sesak dalam hati karena permasalahan, penderitaan, dan pergumulan rasanya bisa berkurang sejenak. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, hal ini pula yang terjadi dalam Mazmur Asaf ini. Bagaimana Asaf menyampaikan doanya kepada Tuhan, di mana bangsa itu akan terbuang ke Yehuda, bahkan sudah terbuang, dan dia berdoa menyampaikan segala keluhan yang mereka alami sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai bangsa yang pernah mengalami kejayaan di masa pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo. Bagaimana bangsa yang selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah yang penuh dengan kuasa. Allah Israel adalah Allah yang sangat kuat, di mana pada saat itu ada pemahaman suatu bangsa ketika dikalahkan, maka bangsa itu juga turut mengalahkan dewa-dewa yang ada dari bangsa yang mereka kalahkan. Dan inilah yang menjadi sesuatu yang sangat sulit bagi orang-orang Yehuda, karena mereka harus terbuang ke Babel. Dan dalam doanya ini Asaf menyampaikan, ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala. Bangsa Israel adalah umat yang diperoleh Allah di zaman purbakala, bangsa yang dipilih melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan bagaimana perjalanan mereka sebagai umat pilihan Allah, mereka juga ditebus menjadi milik-Mu sendiri, ditebus dari Mesir sebagai budak di sana, dan dipanggil keluar dan dijanjikan tanah Kanaan, tanah yang penuh dengan madu dan kekayaan alam lainnya, dan itu diwariskan kepada mereka menjadi milik pusaka mereka. Yang selanjutnya yang diingatkan oleh Asaf dalam mazmurnya ini adalah, ingatlah akan gunung Sion yang Engkau diami. Dulu Allah berdiam di gunung Sion, menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umat Israel, menyatakan kuasanya di tengah-tengah bangsanya. Dan ini menjadi bagian terakhir yang diingatkan oleh Asaf kepada Allah, bahwa kiranya Tuhan mengingat mereka adalah umatnya, bangsa pilihannya yang merupakan umat yang dikasihi Allah.
Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya mengutip beberapa pernyataan. Yang pertama dari Bruce Lee, jangan berdoa meminta agar hidup dimudahkan, berdoalah agar diberi kekuatan mengatasi kesulitan. Santo Agustinus of Hippo juga berkata, berdoalah seolah-olah semuanya bergantung pada Tuhan, bekerjalah seolah-olah semuanya tergantung pada Anda. Mari kita datang menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, tidak untuk dimudahkan, tetapi kita boleh dikuatkan melewatinya, karena segala sesuatu bergantung hanya kepada Tuhan. Berdoa menjadi suatu cara yang dapat kita lakukan dalam berkomunikasi dengan Tuhan dan menyampaikan keluh kesah kita kepadanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyampaikan keluh kesah kami dalam doa kami, yang terus menjalin komunikasi kami dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.